Bagaimana agar rakyat bisa tenang? Kalau tidak nanti menjelang tahun 2024 kita khawatir ini akan terjadi terus dan makin meruyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Busta Minarda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Busta Minarda agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada. Jika kita melihat akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di Republik ini sungguh beragam. Banyak sekali hal-hal mencengangkan yang muncul ke permukaan. Banyak sekali hal-hal yang mengejutkan yang dikala kita hitung satu persatu, sulit sekali kita untuk melakukan pemahaman apa sesungguhnya yang tengah berjalan, yang tengah bergerak di negeri ini sekarang. Kita baru saja melihat adanya terjadi penembakan terhadap 6 orang laskar FPI di jalan tol kilometer 50 Jakarta Cikampek. Yang diduga dilakukan oleh petugas Polri. Tak lama setelah itu, Imam Besar FPI ditahan. Dalam sejumlah kasus yang dituduhkan kepadanya. Tak lama setelah itu meninggal seorang mubalih atau Ustadz Mahir di rumah tahanan Polri atau di rutan Bareskrim Polri. Dan juga hal-hal lain seperti terjadinya prahara kudeta, rencana pengambil alihan paksa terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat yang sangat santer disebut-sebut terlibat di dalamnya pihak istana KFP Muldoko. Dan juga baru ini terjadi kehebohan terhadap isu Aisyah Wedding. Ada sebuah website yang mempromosikan pernikahan anak atau pernikahan dini dan cukup menghebohkan juga. Seiring dengan itu, baru saja kita dikejutkan dengan dilaporkannya seorang tokoh nasional, Din Samsudin, oleh pihak yang menamakan diri Gerakan Anti Radikalisme dari alumni ITB. Semua ini sangat mengejutkan kita semuanya. Dan kita tentu sekarang ingin melihat apa sesungguhnya ini.
Hal-hal seperti ini, kalau di dunia politik, ada yang disebut teori konflik. Dibuat konflik-konflik yang mendebarkan, yang mengejutkan di tengah-tengah masyarakat, diambil keuntungan dari sana. Bisa saja keuntungannya untuk mengalihkan isu tadi, hal-hal yang sedang fokus diperhatikan oleh rakyat. Kalau itu yang terjadi, bisa saja gerakan itu datangnya dari kelompok penguasa. Tetapi ada juga gerakan yang terjadi seperti ini sengaja hanya untuk bagaimana rakyat resah, bagaimana rakyat pusing, panik, tidak menentu dengan adanya berbagai kejadian ini. Itu bisa saja datangnya dari orang-orang anti kemapanan. Orang-orang atau pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia ini tenang, tidak ingin nyaman. Ini bisa terjadi dilakukan oleh orang yang tidak sama sekali berkaitan dengan pemerintah. Dan juga tidak berkaitan dengan oposisi yang berlawanan dengan pemerintah. Satu hal lagi, gerakan yang sifatnya hanya bertujuan untuk masyarakat ini tidak puas dengan kerja pemerintah. Ini bisa saja terjadi dari kelompok oposisi. Dengan demikian, kelompok oposisi akan bisa meraup suara, akan bisa meraup simpati dari rakyat, dari masyarakat. Karena dia melihat kelompok penguasa tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan, tidak mampu membuat rakyat puas. Jadi ada 3 elemen yang bisa membuat terjadinya kondisi-kondisi yang begini di tengah-tengah masyarakat. Ada yang dari penguasa, bagaimana agar isu-isu yang sangat menjadi perhatian seperti isu larinya atau menghilangnya Harun Masiku, yang sampai sekarang tidak tentu kemana dia pergi. Dan masyarakat sangat menginginkan dia hadir untuk menentukan apa sesungguhnya yang terjadi dalam kasus Harun Masiku ini. Siapa yang terlibat? Masyarakat ingin tahu. Ada juga isu-isu tentang laskar. 6 laskar atau yang meninggal itu. Bisa jadi untuk menghilangkan isu itu. Karena masyarakat sekarang sedang fokus melihat bagaimana akhir dari kasus ini. Kalau akhir kasus ini menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat, akan ditelusuri nanti. Siapa penembaknya atau pembunuhnya? Siapa menyuruh pembunuhnya? Dan siapa sampai bahkan rentetannya, idenya dari siapa? Selanjutnya ada terjadi korupsi di Kementerian KKP oleh menterinya dari Partai Gerindra, dan terjadinya korupsi di Kementerian Sosial dengan menterinya dari PDIP. Bisa jadi agar kejadian ini tidak menjadi perhatian lagi bagi masyarakat, dibuatlah isu-isu untuk mengalihkannya ke partai yang lain. Tetapi sifatnya itu biasanya tidak lama. Sebentar saja isu itu hilang, ganti lagi dengan isu lain. Sampai nanti orang atau masyarakat lupa dengan apa yang kejadian yang perlu jadi perhatian. Dan begitu rakyat lupa, kasus itu mengendap. Kalau yang dari pihak atau orang anti kemapanan yang ingin Indonesia ini kacau, dia membuat keributan-keributan. Dia membuat hal-hal yang membuat masyarakat resah saja. Sehingga pemerintah tidak bisa melaksanakan pembangunan dengan tenang. Dan rakyat tidak bisa bekerja dengan tenang. Selanjutnya, ada lagi
yang kita sebut tadi. Dari kelompok oposisi yang sifatnya bagaimana agar rakyat tidak puas kepada pemerintah. Kalau rakyat sudah puas kepada pemerintah, oposisi itu tidak bisa bergerak apa-apa. Orang nanti tidak akan berpihak kepada oposisi. Ketika pemilu terjadi nanti, bisa-bisa oposisi tidak dapat suara. Untuk itu, perlu adanya ketidakpuasan kepada pemerintah. Jadi, terhadap kejadian-kejadian kemarin ini, kejadian yang baru saja terjadi, dari mana ini datangnya? Apakah dari penguasa datangnya ini? Yang sengaja diembuskan, sengaja dikeluarkan, yang sengaja dilakukan, sengaja diciptakan seperti ini. Ataukah ini datangnya dari kelompok oposisi, sehingga yang disengaja diembuskan, dan sengaja ini digerakkan oleh kelompok oposisi, atau dari kelompok orang anti kemapanan ini, atau orang yang tidak suka Indonesia ditenang, sehingga dia kerjakan terus, dia lakukan terus gerakan seperti ini. Namun terlepas dari semua itu, yang perlu kita sekarang, bagaimana agar Indonesia ini bisa tenang, bagaimana agar rakyat bisa tenang. Kalau tidak nanti menjelang tahun 2024, kita khawatir ini akan terjadi terus dan makin meruyak. Yang ingin menjadi gubernur, yang ingin jadi penguasa nanti di DKI Jakarta, melakukan hal-hal yang bisa bikin ribut terus Jakarta. Bisa tidak tenang terus Jakarta. Sehingga gubernur yang sekarang bisa dikatakan gagal dan masuk yang baru. Untuk Indonesia bisa juga gitu. Dengan terjadinya ribut terus, dengan terjadinya keresahan terus, bisa nanti opini menggelinding mengatakan bahwa pemerintahan sekarang gagal. Sehingga masuk nanti yang baru. Dipilih rakyat yang baru. Ini. Kalau ini terjadi, kita tidak akan maju-maju. Kita akan stagnan terus begini. Yang akan menanggungkan penderitaan ini tetap rakyat. Rakyat. Sekiranya Habib Rizik ditahan terus sampai 2024, kita dapat bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Satu sisi bisa masa Habib Rizik terpecah, akan menguntungkan bagi yang ingin Habib Rizik tidak punya kekuatan. Tetapi di satu sisi nanti pendukung Habib Rizik pada pemilu nanti akan menyatu menjadi anti dari orang yang melakukan hal-hal yang mereka rasa tidak adil kepada Habib Rizik. Maka mereka akan menyatu. Mereka akan nanti memilih asal tidak dari warisan penguasa. Siapapun calon mereka akan pilih kecuali dari warisan penguasa. Jadi sama-sama nanti bisa hal ini menjadi kemenangan bagi yang melakukan atau menjadi kekalahan bagi yang melakukan. Dengan ini kita mulai sekarang telah harus memahami kalau politik seperti ini yang dilakukan oleh bangsa ini, oleh negara ini politik yang benar-benar akan menyengsarakan rakyat. Percayalah. Dan kalau rakyat sengsara, siapapun penguasa nanti juga tidak akan menikmati kekuasaannya. Percayalah. Tetapi kalau emosional yang dikemukakan, memang yang penting kita berkuasa. Yang penting kekuasaan tidak terlepas dari kita. Yang penting kita bisa merebut kekuasaan. Rakyat menderita tidak peduli. Rakyat sengsara tidak peduli. Negara ini bangkrut tidak peduli. Tetapi inilah politik yang tidak baik. Politik itu bagaimana mensejahterakan rakyat. Politik itu bagaimana memajukan bangsa dan negara. Kalau sudah sampai pada politik yang pokoknya berkuasa, tidak peduli rakyat sengsara, kalau perlu disengsarakan rakyat agar kita bisa berkuasa. Kalau itu yang terjadi nanti,
kita akan menderita terus. Dan Indonesia akan mundur ke belakang. Percayalah. Indonesia akan mundur ke belakang nanti. Ini namanya politik emosional. Bagaimana agar lawan tidak bisa mengalahkan kita. Kita akan melakukan cara apa saja. Itu. Kalau bagi penguasa, bagaimana agar lawan tidak bisa merebut kekuasaan, kita akan lakukan apa saja. Halal haram, hantam terus. Bagi kelompok yang ingin meraih kekuasaan. Bagaimana agar bisa kita merebut kekuasaan, apapun cara akan kita lakukan. Halal haram, hantam terus. Kalau itu yang sudah terjadi di suatu negara, negara itu bakal mundur ke belakang. Negara itu bakal gagal nanti. Yang bisa menghentikan gerakan-gerakan seperti itu, yang bisa menghentikan pikiran-pikiran itu, hanya jiwa negarawan. Sekarang perlu kita akui bahwa negeri ini sedang mengalami krisis negarawan. Mari sama-sama kita memahami apa fenomena yang terjadi sekarang ini. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa kok tiba-tiba muncul ribut, mengemuka isu Aisyah Weddings. Dan sekarang tenang. Kita juga jadi bertanya-tanya, kenapa kok tiba-tiba muncul dan mengemuka laporan terhadap Dim Samsudin? Ada apa ini? Ada apa? Rentetan kecil-kecil menilai itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Mari kita simak ke depan. Mari kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Apa yang hendak ditutupi sekarang ini. Dan apa yang hendak dihembuskan sekarang ini. Mari kita lihat. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.